Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di materi filsafat pendidikan Islam. Kita lanjut pada pernyataan selanjutnya. Lah, ini sudah saya tanya perihal tentang lebih kepada pendidikan Islam sebagai sistem ya di sini, karena memang dalam teknis implementasi atau pelaksanaannya, memang pendidikan Islam ini diupayakan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, dan terus-menerus. Ya, di sini juga rata-rata jawaban juga setuju. Ya, ada tidak setuju, tidak ada, kurang setuju ada sedikit, tetapi di sini ada setuju dan sangat setuju. Jadi bertahap, kembali ke sini tadi. Ya, di sini kita lihat bahwa pendidikan Islam bertahap, jelas ya, berjenjang. Kalau di dalam sebagai institusi kita startnya ada RA, ya kan? Raudatul Atfal, kemudian ada Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, ya. Kemudian pada jenjang selanjutnya ada kuliah atau di Al-Jami'ah dengan Stain, IAIN, UIN, dan sebagainya. Itu tentu. Jadi memang pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebatas lingkup pondok, pendidikan Islam itu yang pondok aja gitu, enggak ya. Tetapi dia sebagai sebuah sistem institusional juga memiliki tahapan dan jenjang yang formal. Ya, kalau kita bicara pesantren, berarti itu arahnya ke non formal, betul. Dan juga tadi makna terencana, terstruktur, tersistematis, karena tentu di dalam pendidikan Islam itu memiliki sebuah kurikulum ya Mbak Aris ya, kurikulum yang direncanakan dan tersistematisasi dengan baik sehingga tidak ala kadarnya ya. Kemudian nanti ini juga memiliki naungan kelembagaan yang jelas. Kalau dalam konteks ini pendidikan Islam memang dinaungi oleh Kementerian Agama ya, kemudian nanti khususnya nanti akan ada Direktorat Jenderal di bawahnya yang fokus, kalau misalkan yang pendidikan Islam itu sendiri ada, nanti yang PDPON sendiri ada, kemudian ada yang Diktis pendidikan tinggi Islam juga ada, itu seperti itu. Jadi itu kalau formalnya, kalau non formal juga ada khusus untuk remaja, tapi terencana dan tersistematis. Kemudian pada selanjutnya, nah ini Mbak Aris, teman selanjutnya ini. Jadi pendidikan Islam lebih kepada, kalau tadi lebih pada pendidikan Islam dari institusi, ini pendidikan Islam memposisikan peserta didik itu sebagai subjek dan objek pendidikan. Rata-rata juga mereka setuju. Nah, ini pandangan Mbak Aris sendiri seperti apa terhadap dengan peserta didik itu sebagai subjek dan juga objek pendidikan? Iya, karena di era sekarang yang milenial ini, sistem pembelajaran yang menurut banyak ahli itu lebih representatif itu adalah sama-sama aktif antara guru dan murid gitu. Jadi tidak salah satunya. Nah, sehingga ketika sama-sama aktif, maka murid itu tidak hanya menjadi objek tapi dia juga menjadi subjek. Gitu. Tapi kalau zaman dulu kayaknya apalagi di pesantren-pesantren salafiyah sepertinya peserta didik itu belum representatif kalau menjadi subjek. Lebih cocok kan menjadi objek, karena itu ideologi sebuah pesantren kan tidak sama. Ada yang tradisional, ada yang semi, dan ada yang modern. Nah, khusus yang untuk tradisional ini kayaknya kurang representatif kalau peserta didik itu dijadikan subjek. Jadi dia lebih kepada objek. Cuman kalau yang semi atau yang modern itu sudah representatif untuk itu. Karena memang dari banyak ahli menyatakan bahwasanya itu adalah proses pembelajaran yang paling bagus agar sama-sama aktif dan lebih cepat untuk memberikan pemahaman kepada murid. Oke, dalam konteks sekarang memang itu ya, pembelajaran itu dua arah. Jadi melibatkan peserta didik yang tidak hanya pasif, tetapi dilibatkan sebagai subjek yang aktif seperti itu ya. Cuma kembali lagi, karena pendidikan Islam kan cukup berlapis ya, dipahami bahwa pendidikan Islam memiliki beragam model dan sistem juga di dalamnya. Kalau memang lebih arahnya kepada konsep formal seperti madrasah, ini
sangat bisa dilakukan karena memang kecenderungan madrasah ini tidak tradisional, tapi dia sudah mencoba mengcombine ya bagaimana pendidikan secara Islami juga secara umum seperti itu, karena memang kombinasi ada persentasenya. Tetapi kalau memang pesantren sendiri juga tidak melulu tradisionalis ya, yang memang cenderung santri itu pasif. Tetapi kalau di dalam beberapa model yang ada juga ada pesantren modern yang dikembangkan tadi ini juga masuk. Seperti itu ya Mbak Aris ya. Oke, kemudian selanjutnya ini, nah, lebih pada aspek pendidiknya. Jadi kalau tadi lebih pemposisian pada peserta didik yang di sisi lain tadi sebagai objek juga subjek, maka di sini guru atau pendidik tentu harus mencoba memposisikan diri. Kemudian saya tanya, bahwa pendidik itu juga diposisikan sebagai fasilitator pendidikan. Mereka persentase tertinggi 65% setuju, ya, yang setuju 18%, dan ada juga yang kurang setuju ya, mungkin masih memandang bahwa ya guru harus lebih aktif dari siswa ya, maksudnya lebih pada subjeknya, tetapi di sini mayoritas memang setuju. Seperti apa maksudnya fasilitator pendidikan ini, Mbak Aris? Fasilitator pendidikan itu bukan berarti guru terus diam, ngasih tugas, cuma nongkrong nungguin, enggak. Justru yang lebih aktif itu adalah guru yang memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Guru menjadi fasilitator itu pasti dia memiliki inovasi pembelajaran yang lebih komprehensif, karena dia harus menggunakan banyak cara, banyak ide untuk pembelajaran itu lebih menyenangkan. Nah, sedangkan guru-guru yang non-fasilitator, yang mohon maaf misalkan mengajar, hanya menggunakan metode ceramah, terus menyuruh muridnya untuk mencatat, nah, hal-hal kayak gitu kan itu sudah tidak relevan digunakan di era sekarang. Jadi yang lebih bisa memacu atau memicu siswa untuk belajar lebih menyenangkan, lebih giat, itu ya gurunya itu menjadi fasilitator. Dan fasilitator itu intinya tidak hanya diam menunggu siswanya untuk mengerjakan tugas, terus nanti menjawab, iya benar salah, nggak hanya seperti itu. Tapi dia harus punya banyak ide dan cara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya gurunya males, itu cuma duduk-duduk nungguin aja, nggak bisa gitu. Guru juga yang untuk guru sendiri juga gitu, yang dianggap fasilitator itu tidak hanya memberikan tugas suruh nyatet, muridnya suruh penelitian sendiri, riset sendiri, nggak seperti itu juga. Jadi tadi ada miskomunikasi ya, kadang fasilitator dipikir gurunya santai-santai, orang-orang siswa sibuk, kemudian siswanya juga salah paham gitu, wah gurunya nggak ngapa-ngapain, ini siswa disuruh begini, terus padahal bagaimana guru mengatur ya role sistem bagaimana pembelajaran itu direncanakan, kemudian nanti ada proses pelaksanaan hingga evaluasi, itu juga membutuhkan persiapan yang banyak seperti itu ya. Iya. Nah, untuk menjadi guru fasilitator itu memang dibutuhkan kecerdasan yang lebih daripada menjadi guru yang manual. Misalnya guru yang hanya menjelaskan, guru yang mendikte, yang konvensional itu yang menjadi fasilitator itu harus lebih ekstra, dia harus lebih cerdas dibanding guru-guru yang mengajar dengan cara konvensional. Oke. Maka kalau dalam istilah peraturan tentang guru atau pendidik itu dikatakan bahwa guru itu harus memiliki 4 kompetensi kan. Bagaimana kompetensi pedagogik juga dimiliki, ada kompetensi sosial ya, ada juga kompetensi kepribadian ya, dan profesional itu menyatu. Ya tadi itu sebenarnya dalam bagaimana guru memainkan untuk bisa benar-benar memfasilitasi dengan baik proses pembelajaran. Jadi dari sisi siswa juga harus mengerti ya bahwa kerja guru itu tidak mudah ya, kemudian tidak hanya mengeluh misalkan diberikan tugas dan sebagainya, padahal itu dimaksudkan sebagai pendidik sebagai apa? Itu instrumen untuk memberi pengalaman belajar supaya mereka tidak hanya sebagai mustamiin saja atau mendengar saja, tetapi benar-benar istilahnya ada learning by doing misalkan ya. Tapi learning together dan sebagainya itu memang ke sana arahnya, seperti itu ya Mbak Aris ya. Selain itu Mbak, fenomena kalau misalkan jalan-jalan ke institusi Islam mungkin bisa dilihat. Sistem pembelajarannya itu benar-benar pembelajaran aktif atau ceramah.
Jadi gini, ceramah kayak Ustadz Mubalik gitu, kadang ada guru-guru itu yang menjelaskan materinya itu seperti orang ceramah ceramah Yang, pengajian gitu loh. ya, Ceramah pengajian, yang yang mendikte banget mendikte. juga ya. Sehingga murid-murid yang ada di kelas itu seperti kayak pemakaman, semuanya diam tanpa ada yang bertanya. Nah, itu di era sekarang itu kurang bagus gitu loh, model-model yang Iya. seperti itu. Jadi yang Karena dibangun, murid-murid itu akhirnya stagnan pemikirannya. Padahal murid itu harus cerdas, harus banyak bertanya, dia harus aktif gitu. Bagaimana dia aktif kalau gurunya itu modelnya memberikan materinya itu hanya dengan seperti orang ceramah, seperti orang khutbah gitu loh, yang nggak bisa disalahkan, yang nggak bisa dikomplain misalkan. Nah itu kadang ada kecenderungan guru-guru konvensional tuh masih ada yang seperti itu. Oke. Jadi tadi ya, guru juga mencoba menciptakan atmosfer yang benar-benar hidup ya, bukan seperti pemakaman, kelas yang mati, menakutkan. Jadi kayak guru itu membawa sebagai sumber utama yang tahu segalanya, kemudian siswa itu nggak tahu apa-apa, mereka hanya didikte sedemikian rupa, tidak seperti itu. Ya, jadi dalam perkembangan era sekarang tadi tidak hanya teacher center, tetapi malah lebih kepada student center untuk bisa didaya gunakan, dipicu tadi rasa ingin tahunya, kemudian dikasih masalah bagaimana mereka problem solving-nya, dipicu bagaimana critical thinking-nya, seperti itu ya. Pak Aris, jadi memang memainkan. Perlu gini Mbak Intan, perlu survei juga ke murid-murid institusi Islam. Mereka itu untuk melihat sebenarnya mereka itu menghormati gurunya atau takut kepada gurunya. Jangan-jangan mereka itu tidak menghormati, tapi karena takut sehingga menganggap sekolah itu kurang menyenangkan, mengerikan. Padahal jangan sampai pendidikan Islam itu dianggap murid-murid sangat menakutkan gitu. Jadi kurang asik nanti sistem pembelajarannya. Gara-gara misalkan retorika yang terlalu membebankan siswa, akhirnya siswa itu merasa tidak enjoy untuk belajar. Nah, sedangkan pembelajaran itu kan harus enjoy. Kalau nggak enjoy, gimana nanti pengetahuannya bisa masuk ke siswa-siswanya? Karena sekolah kan bukan penjara, sekolah itu untuk belajar bersama gitu. Makanya tadi inovasi perlu dipikirkan oleh guru untuk bisa memfasilitasi betul bagaimana suasana kelas itu hidup, ya kan? Anak juga nyaman belajar, ya, kemudian metodenya menyenangkan, kemudian bisa saling berinteraksi satu sama lain, tidak satu arah, seperti itu ya. Pada pertanyaan selanjutnya ini, ini terakhir ini, pertanyaan terakhir ini Mbak Aris. Jadi pendidikan Islam berorientasi jangka panjang untuk menyelaraskan dan memenuhi kebutuhan dunia akhirat, fisik juga psikis, sosial spiritual. Sebenarnya secara umum ya ini kayak keseluruhan dari statement sebelumnya tadi, bahwa memang sekali lagi memang pendidikan Islam itu orientasi jangka panjangnya memang penyelarasan dan pemenuhan secara paket komplit ya, tidak hanya di dunia bahkan di akhirat ya. Fisik juga psikis, sosial spiritual itu seperti apa? Oke, kita pakai konsep ISQ aja, yang emosional, spiritual, sama intelijensi. Jadi 3 konsep itu tadi, kecerdasan secara intelektual itu cerdas secara IQ, pemahaman teori-teori dia paham. Oke, itu bisa menjadikan murid itu bisa menghadapi tantangan yang ada di zamannya. Karena kalau anak tidak cerdas, dia juga akan bingung ketika mendapatkan masalah apa dalam kehidupannya. Dia akan kurang pengetahuan, akhirnya jadi culun, kurang pergaulan dan lain sebagainya. Jadi itu tidak disarankan. Di dalam Islam, umat manusia itu harus cerdas. Terus kemudian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu hubungannya antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam sekitarnya. Itu spiritual. Jadi cara mencintai Tuhan itu tidak hanya menjalankan ibadah-ibadah wajib, tapi juga menjalankan ibadah-ibadah muamalahnya juga, baik terhadap orang, berbagi, suka menolong. Nah itu tadi masuk. Nah, dan gimana pendidikan Islam mengajarkan itu? Iyalah, manusia kan hidupnya nanti juga dengan masyarakat. Karena makhluk sosial, nggak mungkin dia setelah sekolah, setelah dewasa, dia akan
tinggal di dalam lautan atau jauh dari manusia kan nggak mungkin. Karena hidupnya bermasyarakat, maka dia harus pandai-pandai juga bergaul dengan masyarakat, menghargai, menghormati tetangga, dan saling tolong-menolong. Terus kemudian kecerdasan apalagi emosional. Kecerdasan emosional adalah untuk menjadikan seseorang itu bahasanya gini, kayak ngerem dirinya sendiri, kayak egonya. Terus kemudian bagaimana kalau dia mendapatkan masalah-masalah dalam hidup, dia bisa menyikapinya dengan sabar, terus tidak putus asa, sehingga tidak ada kasus bunuh diri untuk murid-murid yang belajar di pendidikan Islam gitu loh. Karena kasus bunuh diri itu adalah lemahnya emosional, Kontrol emosi. kontrol emosinya gitu loh. Sehingga nggak ada yang seperti itu. Jadi dalam Islam itu mengajarkan kehidupan itu ya pasti ada permasalahan. Sepermasalahan apapun, emosionalnya, kepercayaan terhadap Tuhan itu harus kuat gitu. Sehingga tidak akan menjadikan anak tersebut mengambil langkah-langkah yang itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Nah, karena dia memiliki bekal kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta spiritual, dia di dalam menghadapi tantangan, misalkan bekerja, waktunya bekerja apa, dia akan menjadi manusia yang jujur, yang pekerja keras, yang santun. Nah, itu pasti perusahaan apapun pasti akan mau menerimanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menjadi pilot yang sabar, pilot yang santun, pilot yang jujur, Yang pilot yang cerdas. cerdas. Nah, kemudian menjadi dokter, dia dokter yang cerdas, dokter yang baik, tidak suka menipu pasiennya, yang pekerja keras, tidak males-malesan. Menjadi guru juga begitu, guru yang baik, guru yang cerdas dan lain sebagainya tadi. Pekerjaan apapun, kalau dia memiliki ISQ tadi yang bagus, maka dia akan menjadi manusia yang baik terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kalau lebih tadi bahwa ada keberlanjutan sebenarnya tidak hanya dimaksudkan kesuksesan di dalam dunia, tetapi pendidikan Islam itu orientasinya juga jangka panjang tuh sampai ke akhirat itu seperti apa? Sampai ke akhirat. Kalau dalam umat Islam ini mempercayai bahwa kehidupan setelah di dunia itu ada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu dalam konsep ajaran kita itu ada yang namanya perhitungan amal gitu. Perhitungan amal baik dan perhitungan amal buruk. Perhitungan amal baik nanti kita akan masuk surga, yang tidak baik nanti akan masuk neraka. Nah, pendidikan Islam itu juga mengajarkan kesalahan secara general tadi itu untuk bekal di akhirat nanti agar investasi-investasi kita di dunia tentang kebaikan kita terhadap Tuhan ataupun terhadap manusia itu bisa dinilai di sana dan kita akan selamat dan masuk surga. Gitu. Oke, jadi di sini bisa kita pahami bahwa dunia ini ya dengan segala hiruk pikuknya adalah menjadi media atau ladang ya untuk kita menanam sebanyak mungkin kebaikan yang tadi tidak hanya kesempatan kita untuk berhubungan secara baik terhadap Tuhan saja, tapi bagaimana kita interaksi sosialnya, kemudian bagaimana kita terhadap alam semesta itu pada dasarnya memang tidak terputus hanya di dunia saja, tapi pendidikan Islam itu juga membekali kita ya bahwa kita percaya nih memang akan ada masa akan datang ya bagaimana manusia itu akan diperhitungkan segala amal kehidupannya di dunia. Maka pendidikan Islam ini tadi itu memang sudah dikonsepkan ya kepada para anak didiknya, para pendidik juga memahami itu bahwa jangan sampai apa yang dilakukan di dunia ini kemudian mengantarkan ketidakbaikan nanti pada perhitungan di masa depan seperti itu. Karena pada dasarnya kita ini sedang menanam kebaikan sebanyak mungkin agar supaya kita bisa menuai di masa nanti bahwa ada kehidupan yang memang di Islam dipercaya ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan akhirat dan sebagainya. Seperti itu ya Mbak Arif. Jadi memang tidak terputus ya. Jadi makanya tadi difikirkan bahwa di dunia ini kita nggak hanya berhenti di dunia, ketika kita mati nggak selesai, maka pendidikan ini menjadi salah satu mediator gitu ya untuk bagaimana kita belajar hidup menjadi manusia ya dengan segala peran yang kita miliki, peran sebagai kita sebagai seorang hamba, tapi di sisi lain kita juga memiliki peran sebagai khalifah fil ard, katanya begitu kan begitu ya. Jadi di situ
Di situ mengisyaratkan bahwa selain kita penghambaan kita sebagai makhluk, kita juga memiliki peran-peran tadi untuk bagaimana membawa dunia ini ya dengan baik. Itu tentu tidak instan kan, berangkatnya pasti dari individu-individu yang dibentuk di dalam pendidikan, salah satunya pendidikan Islam. Oke, sudah cukup banyak sekali ya. Jadi ini kita berbekal dari hasil survei tadi, kemudian sudah direspon langsung oleh Mbak Aris. Ini sekarang mungkin minta apa sih, itu Mbak Aris, apa close statement aja sih, untuk mungkin kesimpulan terhadap pembahasan kita sih. Oke, jadi mempelajari filsafat pendidikan Islam itu seperti mempelajari akar dari pendidikan Islam itu sendiri yang menjadi landasan utama. Dan kenapa kita mempelajarinya? Itu sebagai upaya untuk berusaha menjadi insan kamil. Oke, jadi kita berdoa semoga kita menjadi insan kamil semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, jadi kembali lagi ya, kita pahami menarik bagaimana pendidikan Islam yang kita bahas ini dalam hubungannya dengan filsafat yang kita bahas kemarin, itu tadi bahwa filsafat itu membantu kita secara metodologi berpikirnya untuk bisa menggali dari hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Karena dengan karakter filsafat yang memang dia itu berpikir secara mendalam, kemudian secara sistematis ya, kemudian melalui yang proses kerja akal ya, yang sedemikian rupa, itu nanti kita tarik pada bagaimana kita melihat hakikat pendidikan, kemudian persoalan-persoalan dalam pendidikan untuk supaya dibantu dengan cara kerjanya filsafat tadi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Demikian materi tambahan seri kuliah filsafat pendidikan Islam pada kali ini ya. Selanjutnya nanti akan saya lengkapi lagi dan insya Allah saya akan selalu mengusahakan untuk bisa mengajak pembanding teman-teman saya sebagai pembanding ya, supaya lebih memperkaya wawasan kita seperti itu. Oke, Mbak Aris, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu dan segala informasi pengetahuan yang diberikan sangat banyak. Semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi mahasiswa semua untuk terus belajar dan menjadi calon pendidik masa depan yang benar-benar tadi ya kamil, sempurna dalam arti ya secara holistik itu seimbang ya pada keseluruhan kompetensinya. Amin. Oke, mungkin kita cukupkan hari ini, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Dadah.